Cek cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah, ya innalhamdulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat walafiat sehingga kita bisa asistensi pada hari ini. Salat serta salam kita lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu umatnya insyaallah istiqomah hingga akhir nanti. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih yang sudah menyempatkan hadir ya pada pagi ini. Mungkin teman-teman masih banyak yang ngantuk, masih ada yang tidur juga, masih baru bangun karena tugas dan lainnya. Tapi tidak mengapa, teman-teman sudah berusaha menyempatkan hadir pada pagi ini untuk menjalankan asistensi AI ini. Mungkin sebelumnya izin ya teman-teman, kalau ada yang teman-temannya masih tidur langsung aja ditelepon, nggak apa-apa, dibangunin, di telepon aja, di kasih linknya biar mereka tinggal join gitu kan. Mungkin mereka satu prodi kan gitu, silakan. Oke, mungkin di sini biar nggak berlama-lama langsung aja saya mulai ya. Mungkin sebelumnya kita mulai asistensi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ya ke materinya. Jadi di sini tuh materinya hari tentang sholat. Nah, teman-teman pastinya kan setiap hari itu ada sholat ya. Dan sholat kita diwajibkan sehari itu berapa kali? 5 kali gitu. Nah, jadi hari ini materi yang akan kita diskusikan adalah tentang kewajiban teman-teman dalam sehari-hari ini, gitu, yaitu sholat. Berbisik ke bumi, didengar ke langit. Tagline-nya kayak gini. Oke, jadi sholat itu adalah ibadah wajib ya bagi seluruh muslim. Mungkin ada yang belum tahu gitu, teman-teman. Kalau sholat itu adalah suatu kewajiban gitu. Jadi bukan sunnah. Terutama sholat fardu yang 5 waktu. Itu yang wajib gitu. Kalau sholat sunnah memang ada lagi gitu. Dan sholat itu dijadikan tolak ukur kualitas seorang muslim atas keislamannya. Oleh karena itu, sholat dinyatakan sebagai tiang agama. Jadi, seperti ibaratnya tiang, seperti ibaratnya rumah, pasti ada tiangnya kan. Nah, kalau tiangnya itu roboh, ya rumah itu bakal roboh gitu. Teman-teman sudah bangun pondasi sampai atap. Kita merancang lantai 2-nya, lantai 3-nya gitu kan. Tapi kalau tiangnya aja belum kuat gitu, masih sering bolong-bolong sholatnya, teman-teman, atau masih belum sholat gitu kan, nauzubillahnya gitu kan, pasti rumah itu bakal roboh karena tidak kuat gitu. Jadi sebelum ke aspek-aspek agama yang lainnya gitu kan, teman-teman perbaiki sholat teman-teman dulu gitu. Sebenarnya sholat dijadikan tolak ukur pada seorang muslim atas keislamannya. Yes, jadi ini tolak ukur paling utama dalam setiap diri orang muslim gitu. Sholat adalah charge of faith, atau artinya adalah tanggung jawab atas iman dan alarm kemaksiatan. Jadi sholat ini sebagai blokade lah gitu kan. Kalau teman-teman ingin berbuat maksiat. Jadi seandainya teman-teman sering sholat, insya Allah kemaksiatan yang lainnya, contohnya mungkin hal-hal yang diharamkan kayak alkohol, judi dan lainnya, itu insya Allah bakal lebih terjaga
dari itu, terhindar dari itu. Gitu. Hubungan seorang hamba dengan Robnya yang senantiasa terjalin akan membuat seorang hamba merasa dekat dan diawasi oleh Robnya. Gitu. Nah ini, karena di sholat itu pastinya suatu saat ya, mungkin kalau teman-teman yang masih jarang-jarang sholatnya masih belum merasain. Cuma kalau teman-teman lakuin, coba lakuin gitu kan. Itu teman-teman bakal ngerasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kita. Jadi kita lebih terhindar di kemaksiatan gitu. Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya coba teman-teman dari sekarang dimulai aja sholatnya. Yang belum sholat nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk memperbaiki kok, nggak apa-apa. Masih ada waktu untuk memulai lagi gitu. Menurut etimologi, sholat diambil dari kata solu yusolli, solata, yang berarti doa, atau bah ayat 103. Bunyinya, huzmin amwalihim sodakotang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 103. Salat juga dapat diartikan dengan rahmat dan permohonan ampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatihi Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Ahzab ayat 56. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa salat memiliki 3 makna, yaitu doa apabila salat berasal dari umat muslim, berasal dari umat Islam, yaitu mendoakan Nabi Muhammad SAW agar memperoleh rahmat dari Allah. Kedua, berarti permohonan ampun untuk Nabi Muhammad SAW apabila kata itu berasal dari para malaikat. Ketiga, berarti pencurahan rahmat Allah SWT apabila kata itu datang dari Allah. Jadi ada 3, kalau datang dari umat, datang dari malaikat, datang dari Allah gitu kan. Nah, kata sholat merupakan derivasi atau turunan dari kata al-silat yang berarti hubungan hamba dengan Tuhannya. Al-silat. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar silaturahmi gitu kan, itu tuh sebenarnya hubungan gitu. Artinya, jadi hubungan teman-teman dengan, ya contoh teman-teman mau bersilaturahmi gitu kan. Itu berarti teman-teman ingin menjaga hubungan dengan teman yang ingin disilaturahmikan gitu. Jadi itu arti kata sholat. Jenis sholat fardu, yes, seperti tulisannya wajib ya. Nah ini yang tadi 5 wajib adalah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 7 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Harusnya teman-teman udah tahu ya kalau masalah rakaat ini. Mungkin teman-teman udah pernah belajar di sekolah sebelumnya. Mungkin teman-teman udah pernah diajar juga sama orang tuanya, sama keluarga, sama abang kakak adiknya. Nah dari sini harusnya teman-teman udah tahu bahwa sholat itu wajib gitu. Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu yang berarti wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Kalau ditinggalkan maka akan berdosa, kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala begitu. Sholat sunnah. Jadi ada 3 sholat sunnah yang dianjurkan, yaitu pertama sholat sunnah rawatib, kemudian kedua sholat lailatul lail, sholat malam, sholat tahajud lebih tepatnya, yang ketiga sholat duha. Nah, mungkin ada yang belum tahu, sholat rawatib itu tuh ada qobliyah sama ba'diyah. Cuma ini nggak disebutin di sini. Nah, contoh nih ya, kalau qobliyah itu artinya sebelum qobliyah. Jadi misalnya sholat subuh nih, contohnya 2 rakaat sebelum subuh. Nah ini qobliyah subuh. Kalau ba'diyah itu tuh artinya ba'diyah itu tuh setelah. Jadi kalau misalnya contoh 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Nah ini berarti qobliyah sama ba'diyah sebelum dan sesudah zuhur. Nah, terus 2 rakaat sebelum asar nih, ini berarti qobliyah juga. 2 rakaat sebelum dan sesudah maghrib.
sebelum dan sudah maghrib. Nah itu qobliyah sama ba'diyah, terus 2 atau 4 rakaat setelah isya. Nah itu qobliyah juga, qobliyah sama ba'diyah juga gitu. Nah cuma kalau yang emang dianjurkannya itu di sini nggak didetailin ya, itu 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 atau 4 rakaat sebelum dan sudah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi ini kalau 2 rakaat sebelum maghrib sama sebelum isya itu sebenarnya bukan nggak dianjurkan, dia tetap dianjurkan, tapi tidak sebagai sunnah muakkad gitu. Jadi kalau sunnah muakkad tuh levelnya tuh kayak sunnahnya lebih diprioritasin kayak gitu. Lebih dianjurkan, sangat dianjurkan banget kalau sunnah muakkad. Nah, kalau sunnah muakkad yang tadi kayak saya bilang, dia sebelum subuh, sebelum dan setelah zuhur, setelah maghrib dan setelah isya. Salat tahajud itu 4 rakaat. Ini kemudian salat tahajud itu dianjurkannya 4 rakaat, habis dilanjutin 3 rakaat witir. Sebenarnya yang penting genap salat tahajudnya sama ganjil salat witir udah cukup sih. Atau 2 rakaat salat salam hingga genap 11 rakaat. Kemudian salat duha. Nah mungkin teman-teman udah tahu gitu kan, di antara syuruk ya, syuruk sampai jam 11 tuh, jam 11-an lah gitu. Itu waktunya sholat duha. Itu genap juga kayak sholat tahajud gitu. Syarat sah sholat beragama Islam yang pertama pastinya. Terus yang kedua balik dan berakal. Yang ketiga suci dari hadas besar atau hadas kecil. Ya pastinya kalau teman-teman sholat makanya kita diwajibkan untuk wudu kan gitu kan. Jadi wudu itu mensucikan gitu kan. Dan setelah kita masuk ke dalam masjid itu kita ya nggak boleh kita kentut dan lainnya gitu kan. Karena bakal membatalkan kesucian kita gitu. Suci dari najis badan jangan sampai ada najis yang nempel, kayak teman-teman contohnya buang air kecil gitu kan, terus airnya itu masih ketinggalan, kotorannya masih ketinggalan di celana dalamnya gitu kan. Nah itu jangan sampai gitu diusahakan, karena pastinya itu bakal jadi najis gitu. Kalau misalnya teman-teman kayak gitu, misalnya sengaja gitu kan, kayak ya keluar sendiri gitu kan, atau teman-teman cebok masih belum bersih, nanti teman-teman cebok ulang aja, habis itu dipericikin di daerah yang terkena najis tadi gitu kan, jadi biar suci lagi gitu kan. Dan kalau bisa sih ya dianjurin dengan air yang mengalir, cuma kalau misalnya enggak, dipericikin aja juga cukup gitu dari atas. Nah terus kemudian ada menutup aurat. Nah ini penting, laki-laki itu menurut auratnya dari pusar dan lutut gitu. Sebenarnya dari pusar sampai lutut gitu, itu udah cukup. Cuma ya kalau kita di Indonesia kan memang selalu menutup sampai dari atas sampai bawah gitu kan. Kalau teman-teman tahu haji kan biasanya kan masih kelihatan kan di pundaknya itu enggak tutup banget, tapi dia dari pusar emang yang bagian bawahnya handuknya itu kan dari pusar sampai lutut gitu. Nah, kalau yang perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah itu ya wajah gitu. Dan telapak tangan. Jadi kaki itu termasuknya diwajibin pakai bukan diwajibin sih. Kalau bisa pakai kaos kaki misalnya, nggak pakai mukena gitu kan. Nah, itu buat teman-teman yang perempuan. Menghadap kiblat. Ya pastinya menghadap kiblat itu ngarahnya ke Mekah ya. Masuk waktu sholat, tidak sah sholat sebelum waktunya masuk gitu kan. Jadi ya teman-teman jangan misalnya mau sholat asar misalnya teman-teman jam 5 kan, terus habis itu teman-teman buru-buru langsung sholat maghrib lah biar nanti maghribnya nggak usah gitu kan. Nah nggak bisa gitu, harus tetap dengan waktunya gitu. Oke, selanjutnya rukun sholat. Nah ini yang perlu teman-teman ingat juga dan praktekkan pastinya. Niat yang pertama, niat misalnya teman-teman sholat subuh.
Apa coba niatnya teman-teman? Usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, ada makmumal atau imam makmumal, contohnya jadi makmum misal makmumal lillahi ta'ala. Kalau nggak ada makmum sebagai imamnya, ada alillahi ta'ala langsung juga bisa gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba googling sendiri, ini harusnya ada di sini contohnya, cuma nggak dimasukin kayaknya. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Oh ya, tadi kalau niat tadi tuh teman-teman harus ubah ya, misalnya usolli fardo zuhri atau usolli fardo asri, usolli fardo apalagi contohnya maghribi. Ini coba bisa kita lihat aja di Google, apa namanya, niat sholat fardu. Nah ini subuh usolli fardo subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini kalau tanpa imam dan makmum ya. Kalau ini buat yang zuhur, usolli fardo zuhri yang diubah zuhri itu sama arba'a rakaataini. Jadi 4 rakaat nih artinya. Kalau yang subuh tadi 2 rakaat kan. Rakaataini artinya 2 rakaat, arba'a rakaatain. Rakaatin itu 4 rakaat. Usolli fardo ini asri juga sama asri arba'a rakaatin. Usolli fardo maghribi salasane salasa beda 3, usolli fardo isya arba'a rakaatin tuh 4. Oke, kemudian takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Teman-teman yang nggak mampu nggak masalah sebenarnya duduk. Bahkan sampai tiduran juga nggak masalah kalau emang benar-benar nggak mampu. Makanya di sini ada tambahannya bagi yang mampu. Kemudian takbiratul ihram yang mengucapkan Allahu Akbar seperti yang teman-teman udah tahu juga. Kemudian baca surat Al-Fatihah yang keempat. Nah, ini yang paling penting gitu loh. Jadi sebenarnya tuh teman-teman nggak harus baca Allahu Akbar kabiro, apa namanya, takbiratul apa, bacaan setelah takbiratul ihram tuh yang Allahu Akbar kabiro alhamdulillah katsira, itu sebenarnya nggak wajib ya gitu. Jadi teman-teman langsung Al-Fatihah juga nggak masalah gitu. Jadi ya biasanya sih saya juga kadang emang kayak gitu langsung Al-Fatihah juga nggak masalah gitu. Itu balik lagi ke teman-teman, tergantung mau mengikuti sunnah atau enggak gitu. Kemudian ruku, yes fasya ruku itu udah tahu juga gimana iktidal yang sami Allah, berikan oleh setelah ruku, habis itu kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Jadi teman-teman habis sujud itu nggak sujud lagi ya gitu kan, teman-teman sujud habis duduk dulu di antara 2 sujud, terus sujud lagi gitu kan. Terus kalau misalnya ada tasyahud di rakaat genap atau rakaat terakhir, itu ada tasyahud awal sama tasyahud akhir juga kayak gitu. Duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Terus yang 10 membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu artinya ini ya, bacaan yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, coba bacaan tasyahud akhir. Mungkin biar teman-teman ada yang biasanya nggak baca gitu kan saatnya, mungkin biar next time-nya baca gitu. Atahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatullah. Nah ini berkata ibadillah asyhadu, nah ini asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya dari sini atahiyatul, nah ini dijadiin rukun dari bacaan dari sini. Jadi kalau teman-teman lihat kan ini kan bacaan ruku, bacaan itidal, bacaan sujud, duduk di antara dua itu sebenarnya nggak jadi rukun gitu loh, nggak wajib gitu. Jadi teman-teman yang wajib itu baca tasyahud akhir aja. Nah, sama tadi yang Al-Fatihah gitu. Bahkan yang surat pendek pun sebenarnya nggak wajib juga, nggak masalah gitu. Teman-teman sholat habis takbiratul ihram baca Al-Fatihah langsung ruku pun juga nggak masalah kayak gitu. Kemudian terakhir salam. Nah, itu. Jadi teman-teman salam ya udah pastinya nengok kanan kiri. Kiri itu nggak wajib ya sebenarnya. Jadi kanan aja sebenarnya yang wajibnya kayak gitu. Nah, terus ya itu sih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Saya sebelum saya akhirnya kita lanjut ke sesi tanya jawab sekaligus mungkin teman-teman yang absen bisa absen di link ini gitu. Ini saya kasih lewat chat Google Meet juga. Oke. Mungkin
Saya coba tanyain lagi terkait tanya jawab, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi kita hari ini. Saya tunggu jawaban sampai 1 menit ya. Dari teman-teman absen. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Bang, mau bertanya bang. Iya. Semisalnya bang, kita ini ketinggalan salah satu sholat fardu di hari ini. Bagaimana bang caranya kita mengganti sholat tersebut ya bang? Terima kasih bang. Misalnya teman-teman ketinggalan ya. Nah, di sini sih biasanya ada apa ya? Mungkin kalau teman-teman emang benar-benar dalam kondisi tidak sadar, ya usahain sadarnya teman-teman itu langsung sholat gitu kan. Jadi contoh ya, misalnya subuh itu kan sebenarnya waktu itu sampai kita syuruk ya. Nah sebenarnya kalau udah lewat syuruk tuh harusnya itu udah nggak dianggap waktu sholat subuh gitu kan, dan udah lewat gitu kan, ketinggalan gitu. Nah teman-teman sadar itu langsung sholat aja gitu. Terus kalau misalnya zuhur ya, itu di cross check lagi, dicari di internet atau tanya-tanya ke pusat teman-teman gitu kan, yang teman-teman suka ikut kajian atau gimana. Itu setahu saya kalau contoh zuhur misalnya ketinggalan dan teman-teman emang benar-benar lupa, nggak masalah di asarnya nanti teman-teman sholat zuhur itu gitu loh. Jadi karena teman-teman emang baru sadar di asar, ya insya Allah masih bisa diberi kesempatan lah untuk sholat gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, teman-teman lakuin aja. Tapi masalah diterima dan tidak diterimanya urusan Allah gitu kan. Jadi teman-teman setidaknya udah berusaha untuk sholat lagi gitu. Nah atau kalau emang sebenarnya pernah dengar juga ada 2 opsi selain misalnya teman-teman langsung sholat sesadarnya itu. Jadi di kodok itu, tapi kalau udah misalnya agak lupanya lama ya, contohnya teman-teman sholat nggak lupa sholat zuhur nih gitu kan, terus habis itu udah asar, maghrib, isya, baru ingat tuh pas sudah malam mau tidur gitu. Langsung di kodok dengan besoknya pas zuhurnya gitu. Jadi teman-teman di sholat zuhur itu nambahin sholat zuhur lagi buat yang waktu sebelumnya gitu. Dulu tuh saya juga pernah teman-teman pas jalan-jalan, kebetulan lagi safar kan, terus maghrib sama isya itu kan sebenarnya harusnya kita jamak ya gitu kan, karena waktu itu lagi jalan kan, maghribnya itu kita jamak ke isya. Cuma masalahnya malah maghrib sama isya-nya ini yang kita lupa gitu, bahkan pas sampai tempat penginapan kita tidur semuanya itu benar-benar kita banyak lupa semua gitu kan, satu rombongan itu. Nggak satu rombongan juga sih, kebetulan kelompok rombongan saya yang di penginapan itu aja gitu kan. Terus besoknya itu tuh baru kita ingat gitu, baru kita sadar, terus saya kasih tahu ke teman-teman yang lain kan, dan akhirnya kita kebetulan emang ada salah satu musyrif saya juga di situ, katanya langsung aja pas emang sadar kita langsung sholat gitu loh. Jadi ya selagi teman-teman ingat itu diusahain sholat aja. Masalah diterima nggak terimanya itu urusan Allah gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah pikirin itu. Tapi setidaknya teman-teman udah berusaha mau menggantikan sholat teman-teman tersebut kayak gitu. Jadi langsung dikodok, bukan dikodok sih kalau itu, kebetulan pas lagi di jadwalnya sholat zuhur sih. Kita sholat zuhur, kita berhenti di rest area, terus kami langsung sholat maghrib sama isya itu langsung dijamak pas di saat itu juga gitu. Jadi karena kita emang benar-benar baru sadar itu pas di saat itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, teman-teman usahain aja gitu. Tapi ya insya Allah kalau emang dalam kondisi tidak sadar itu masih ada kemungkinan sholat kita diterima, karena setahu saya tuh tadi ada mana ya? Oke, sorry di sini. Syarsyah balik dan berakal. Nah jadi mungkin kan kalau teman-teman nggak maksudnya gini, kalau teman-teman dalam kondisi tidur itu kan sebenarnya lagi tidak sadar gitu kan, dan ya itu masih bisa jadi keringanan gitu setahu saya gitu. Apakah sudah terjawab atau belum? Mungkin mohon maaf ya kalau emang saya jujur juga kurang paham banget ilmu agamanya, cuma saya pernah dengar aja dari emang orang yang nyaranin ke saya begitu gitu, dari mentor murabi saya dan musyrif sama ustadz saya gitu. Gimana dari tadi saya nanya Muhammad Ali ya, apakah terjawab atau tidak?
Cukup Bang. Oke, cukup. Baik ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Karena ini relate banget pastinya sholat ini sama kehidupan kita di kampus di sekarang ini gitu. Mungkin sebelumnya saya pengen nanya juga, coba teman-teman udah pada sholat subuh semua belum sebelumnya? Atau baru bangun langsung masuk ke dalam meet ini gitu tanpa sholat subuh? Coba saya tanya dari yang paling atas dulu nih, Muhammad Iqbal gimana? Muhammad Iqbal udah sholat subuh belum? Oh, Pak, kita di sini gua nggak bakal menjudge ya kalau kalian emang belum sholat juga nggak masalah gitu. Kita bisa sholat aja habis ini gitu. Gimana dari Muhammad Iqbal? Udah sholat belum? Izin Bang, dari saya belum sholat karena saya baru bangun Bang. Ya kayak nggak apa-apa. Habis ini sholat ya, diusahain ya gitu kan. Atau mau ninggalin sebentar juga nggak masalah. Ini saya kasih waktu juga buat sholat gitu kan. Saya juga merasa bersalah kalau emang tadi nggak ngingetin teman-teman buat sholat gitu. Kemudian siapa? Muhammad Tamim, udah sholat belum? Muhammad, ini nggak kelihatan namanya. Belum Bang. Belum. Ini baru bangun langsung masuk. Oh, langsung masuk ya, nggak apa. Ini saya kasih kesempatan juga buat teman-teman langsung sholat aja nggak apa-apa sekarang selagi masih ada waktu, insya Allah harusnya gitu kan. Selagi teman-teman baru ingat sadar gitu kan. Lanjut, Daniel N. Fadilah gimana? Udah sholat subuh belum? Halo, Daniel? Ada orangnya nggak Daniel? Tadi kayaknya yang join pertama deh Daniel ini. Oke, mungkin ketiduran kali ya. Kalau kita lanjut ke Akenda Elan Asik. Ada orangnya? Akenda Elan Asik. Hadir Bang. Hadir. Oke, kamu gimana? Udah sholat belum? Sholat subuh? Alhamdulillah sudah Bang. Alhamdulillah. Oke, kemudian Denny Ramdhani. Udah sholat belum? Denny Ramdhani. Belum Bang. Belum. Oke, mungkin saya kasih kesempatan juga buat sholat dulu ya gitu. Silahkan. Mungkin harusnya subuh mah nggak lama, 2-3 menit harusnya. Cukup teman-teman lakuin rukun ini udah cukup gitu. Rukun yang mana tadi ini? Pakai nggak harus dibaca semuanya gitu. Yang penting teman-teman sholat untuk sekarang ini dulu. Kemudian Muhammad David, gimana Muhammad David? Belum Bang. Belum ya, boleh sholat dulu ya Muhammad David. Bang. Ya silakan, nggak apa-apa, ditinggalin aja meet-nya. Nanti buat absen gampang, saya langsung absen semua yang ada di meet ini. Terus Muhammad Alif gimana? Ada sholat? Alhamdulillah sudah Bang. Alhamdulillah sudah. Oke. Ya mungkin itu sih teman-teman. Makasih banyak yang udah sholat. Yang belum sholat, saya kasih waktu sebentar untuk sholat. Wudhu aja dulu gitu, bangun kita sholat. Karena kebetulan materi kita hari ini emang tentang sholat ya gitu kan. Jadi mungkin di sini saya juga reminder ke teman-teman buat sholat gitu kan. Jadi tadi saya juga bangun ya sekitar 5.20. Itu juga saya juga baru sholat di jam-jam segitu gitu kan. Karena memang saya baru bangun jam segitu. Ini mungkin saya langsung absenin aja yang sesuai di meet-nya. Di sini ada Muhammad Iqbal yang pertama di sini ya. Ini kita absenin. Nggak apa-apa, fokus yang belum sholat aja dulu. Kemudian Muhammad Tamim ini kita absen juga, pertemuan 2 ya hari ini. Kemudian Daniel N. Fadilah. Daniel tadi belum jawab. Gimana Daniel? Udah sholat belum Daniel? Udah ada orangnya belum? Udah bangun? Atau masih belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Akenda Elan Asik, oke. Saya absenin. Dari Denny Ramdhani ini, oke. Lanjut Muhammad David, kemudian Muhammad Alif, oke. Airan Syafii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sesuai tadi dengan yang di meet-nya ya.
Nanti teman-temannya yang belum hadir nanti disuruh diajakin nonton aja video rekamannya. Nanti insya Allah saya masukkan lagi ke YouTube kayak kemarin. Jadi bisa ditonton ulang videonya gitu. Oke. Mungkin ya apa sambil nunggu teman-teman yang lain sholat, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari teman-teman? Nggak apa-apa, tanya aja. Selagi insya Allah saya bakal berusaha jawab dengan yang saya tahu ya gitu kan. Cuma mungkin nanti nggak apa-apa di cross check lagi gitu. Atau kita bisa cross check bareng-bareng juga nggak masalah. Di internet langsung contoh tadi kayak bagaimana kalau lupa sholat fardu, bagaimana menggantikan sholat fardu gitu, coba. Nah ini ada yang bilang kodok sih, ada yang kalau saya biasanya tetap sholat di waktu sadarnya gitu. Ada yang bilang kodok. Nah ini yang tadi yang saya bilang yang kedua, kodok sholat adalah kita, jadi kodok itu tuh apa sih namanya, ngegabungin gitu kan ke waktu di selanjutnya di besoknya gitu. Nah ini ada dalilnya juga, mungkin nggak harus saya bacakan ya, teman-teman bisa baca sendiri. Ia juga adapun qada dalam salat adalah melaksanakan salat sesuai sesudah habis waktunya atau sudah waktu yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan satu rakaat atau lebih. Kondisi sebaliknya disebut ada. Nah ini ada jadi nanti niatnya aja paling beda. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati qada alillahi taala. Jadi paling bedanya nanti di situ. Jadi misalnya teman-teman salat subuhnya lupa hari ini. Terus teman-teman besok mau salat subuhnya kodok yang sebelumnya gitu kan ya, itu di bedain ini aja apa namanya apa niat, saya lupa. Tapi kalau subuh teman-teman, karena biasanya kan kita bangun tuh baru sadar tuh jam, ya teman-teman contoh nih ya, bangun jam 7 gitu kan baru sadar gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, sholat aja. Bahkan jam 10 pun teman-teman kalau emang sebangun-bangun itu teman-teman jam segitu ya udah sholat aja. Cuma emang kalau teman-teman misalnya baru tidur ya habis azan, ya teman-teman usahain jangan tidur dulu sih sebelum sholat gitu loh. Jadi teman-teman sholat dulu, habis itu tidur nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting teman-teman tuh sholat untuk sekarang ini dulu. Karena itu yang paling penting ya gitu. Jadi diusahain sholat sebisa mungkin di waktu yang tepat gitu. Kalaupun emang dalam kondisi tidak sadar, sesadarnya teman-teman langsung sholat gitu. Apa? Insya Allah kalau teman-teman emang benar-benar niat gitu, itu teman-teman terima gitu. Cuma kita balikan kepada Allah masalah itu, kita sudah berusaha setidaknya gitu, nggak apa-apa. Nah itu teman-teman. Oke, gimana teman-teman yang lain udah pada sholat belum tadi? Tadi siapa aja ya, saya lupa. Yang saya tahu tadi udah sholat Muhammad Iqbal kayaknya. Lupa. Saya baru nanya loh padahal tadi. Muhammad Alif ya yang udah sholat ya. Yang lainnya udah pada sholat belum? Tamim, Denny, David. Ya, kalau masih sholat nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja sih teman-teman. Oh ya kita dokumentasi dulu. Saya coba SS ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Kotak. Saya ulangin lagi, saya SS lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ya mungkin sekian ya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Boleh live ya, silakan.